selamat pagi. Kembali lagi kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus, Hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami kembali datang padamu, untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk buka bersama-sama di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan ayat ke-25. Adik-adik di rumah bisa baca ayat demi ayat secara keseluruhan. Di sini judul perikopnya sekali lagi tentang karunia roh. Nah, manusia gemar dengan status dan kemampuannya. Ketika mendapatkan kedua hal ini, ia akan merasa dapat melakukan segalanya. Namun, ini bukan keinginan Allah ketika ia memberikan karunia rohani. Nah, Rasul Paulus menekankan hakikat dasar dari karunia, yaitu keserupaan dengan Kristus. Seharusnya hakikat ini hadir dalam persekutuan jemaat di Korintus. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Mereka giat mengejar karunia rohani, namun melalaikan kasih. Padahal kasih merupakan inti dari kekristenan. Inilah alasan Paulus menyarankan kepada jemaat Korintus agar mengusahakan karunia bernubuat. Karunia ini berguna untuk menolong dan membangun orang lain. Nah, Rasul Paulus sedang mengoreksi jemaat Korintus. Kesalahan mereka begitu besar. Mereka sudah meninggalkan Kristus demi karunia-karunia yang menakjubkan. Mereka melayani sesama, namun mereka malah sibuk dengan kepentingan sendiri. Untuk itulah Paulus terus memberi penekanan kepada karunia yang berguna bagi orang lain. Nah, namun bukan berarti Paulus menolak rupa-rupa karunia. Karunia rohani adalah wahana yang dipakai Allah supaya setiap orang percaya menjadi pemberita kebenaran. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menggenapi rencana Allah bagi dunia. Dalam setiap karunia terselip tugas besar, yaitu mengemban mandat ilahi. Tanggung jawab selalu menuntut kerelaan, komitmen, dan pengorbanan. Nah, Rasul Paulus tidak anti pada karunia rohani. Ia mengingatkan bahwa karunia diberikan bukan tanpa alasan. Ada kepentingan Allah di balik semua karunia rohani. Oleh karena itu, kita membutuhkan pertolongan Allah agar memakai karunia rohani secara benar. Nah, semuanya harus terpusat pada kepentingan kerajaan Allah semata. Nah, adik-adik, di sini kita bersyukur boleh diingatkan melalui renungan pagi ini. Kita anak-anak Allah diberikan karunia rohani
dari Allah, dan kita harus dapat melakukannya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan keegoisan atau sesuatu yang mementingkan diri sendiri itu ada di dalam kehidupan kita. Allah sudah memberikan kepada setiap orang yang percaya karunia rohani. Oleh karenanya, mari kita pergunakan setiap karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan benar. Dan biarlah apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, mau ya adik-adik, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang menggunakan, yang melakukan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan biarlah semuanya apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga hanya Allah lah yang ditinggikan, yang dimuliakan melalui apa yang kita miliki, yaitu karunia-karunia yang dari Allah. Nah, adik-adik, renungan pagi ini sampai di sini. Kita akan tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kami akan melalui renungan pagi ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, setiap karunia-karunia rohani yang Tuhan curahkan bagi kami dapat melakukannya, kami dapat memberikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah boleh banyak orang dapat dimenangkan untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan pagi ini. Tuhan Yesus berkati.